izin Yang Maha Kuasa dan ridhonya, saya melanjutkan kembali konten yang sesuai dengan kemampuan atau dengan yang ke belakang. Baik ya, yang sekarang ini konten ini topiknya itu bagaimana cara kendaraan atau mobil supaya menghemat bahan bakar atau irit ya. Tapi irit itu harus ada pembanding. Yang 1000 cc dengan 1000 cc ya bisa dibandingkan. Yang A dengan B dibandingkan ya. Jangan 1000 cc dengan 500 cc itu enggak logis. Tapi kalau dengan teori itu bisa. Tapi itu nanti lagi pengembangannya berikutnya. Nah, itu juga mau ke situ bagaimana cara hemat bahan bakar 1000 cc konversinya sama dengan 500 cc. Baik ya. Kalau ingin mendalam, ingin sangat mengerti, coba ikuti semua tayangan dari saya dari pertama sekali, karena ini hubungannya dari yang pertama. Dan kembali lagi ya, bagaimana caranya selain yang ke belakang. Nah, ini merubah dulu dari tangki bahan bakar. Ini teknologi cyclone engine dan fuel effect ya. Nah, yang dirubah adalah ini, yang bukan dirubah ya, harus bermodalkan dengan ini ya, saluran ini membuat letter T atau berbentuk Y ya, tergantung mau Y mau T, itu disesuaikan aja dengan lokasi. Yang penting 3 cabang itu hanya memodalkan itu. Yang keduanya dengan menambah lubang sini di atas ya. Kalau pembawaan dari pabrik ini hanya satu ya, satu di atas, satu untuk ke bawah, ke pompa bensin. Jadi hanya ada 2. Tadi cyclone engine merubah kondisi daripada tangki. Jadi yang dirubahnya menambah lubang atau saluran yang di atas 1, 2, 3 lebih banyak lebih bagus, atau dengan cara lubang yang lebih besar, itu tergantung ya. Yang jelas ini menambah saluran yang ada di tangki bensin. Nah, dan dari atas itu tidak boleh, artinya tidak ke bawah, ke bawah sekali. Jadi tidak terendam ya, pipanya tidak terendam oleh bensin. Jadi hanya atasnya aja. Yang terendam oleh bensin hanya salurannya ke pompa bensin. Itu sangat penting. Jadi modalnya ada berupa ini, letter T atau letter Y. Kadang-kadang mau T mau Y, yang penting bercabang ya. Asal bentuk diameternya disesuaikan dengan jumlah atau diameter pipa itu sendiri. Lebih besar ya lebih bagus. Karena ini banyaknya yang kecil, jadi lubangnya memang banyak. Tapi itu tergantung orang, terserah. Lebih besar itu lebih bagus. Jadi cukup dengan yang lebih besar diameternya. Nah, kembali lagi tadi bagaimana cara kerja daripada cyclone engine dan fuel effect. Kalau cyclone engine adanya di engine, sedangkan yang fuel effect berdasarkan kondisi temperatur pada saat itu, pada saat dingin. Jadi pada saat dingin, pada saat panas, yang jelas pada saat panas asap lebih sempurna daripada saat dingin. Jadi kerjanya fuel effect tergantung pada kondisi di bagaimana
situasi pada saat mobil itu bekerja. Goncangan-goncangan itu akan berpengaruh terhadap hasilnya fuel effect. Kemudian temperatur lebih artinya lebih panas ya, itu juga akan lebih maksimal. Sedangkan dulunya pertamanya, atau saya tidak merendahkan yang montir atau teknisi yang spesial, kebanyakan nih sepengetahuan saya, saluran yang ada di tangki bensin itu tidak dimanfaatkan, artinya bebas begitu aja. Nah itu sayang sekali ya. Jadi energinya banyak terbuang. Dengan yang menggunakan teknologi fuel effect itu sangat bermanfaat, karena walaupun bagaimanapun tadi bahan bakar akan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, salah satu lebih panas lebih bagus, apalagi kalau bencana. Nah itu akan dihasilkan akan mengalir melalui selang yang di atas tadi, kemudian disalurkan ke siklon engine ya, yang di mesin, dari mesin atau langsung ke saluran masuk. Dan dengan seperti itu akan menambah daya engine. Nah ini persyaratannya, performa engine akan naik apabila teori formula engine sudah ada, sudah dilakukan atau sudah standby, sudah seperti itu ya. Jadi performa engine sudah terpenuhi ya, atau engine formula. Tapi kalau tidak seperti itu, minimal sesuai dengan spesifikasi ya, Nah dengan seperti itu ini bahan bakar tidak akan terbuang begitu saja. Jadi semuanya akan bermanfaat. Jadi ya saya ulangi lagi, yang di atas jadi itu rekayasa atau dibuat seperti itu, terserah mau banyak lebih bagus atau satu biji diameter lebih besar. Nah ini kebetulan aja punya saya ada masalahnya dari pipa, pipanya bocor, terpaksa ini diturunkan. Dengan diturunkan, alhamdulillah saya bisa menerangkan sesuai atau dengan di tangkinya. Seperti itu ya, mudah-mudahan ini sudah berjalan lama sekali, karena ini hanya pemeliharaan berkala ya. Ya ini yang jelas kalau tidak diperiksa ini berubah terus ya kondisi daripada pipa. Ya sebaiknya menggunakan pipa logam, karena supaya elastis saya menggunakan pipa yang elastis, jadi gampang dibentuknya. Kalau pipa logam itu harus dibentuknya langsung, jadi kondisinya pakai. Terserah mau yang mana yang dipilih, kalau pakai yang elastis ya ini kondisinya, ini punya waktu ya, artinya ada rusak, meral, hanya itu. Kalau logam ya jelas umurnya lebih panjang, lebih tua. Sampai situ dulu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ada komentar lebih banyak, tolong bantu membantu hal yang mengenai subscribe, like dan saya itu mau sama dengan memotivasi saya harus membantu. Sekian dulu ya. Ini ke tangki ya, ke lubang masuk ini ketiga. Jadi ini lubang masuk dari pom bensin. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat.
banyak komen, bermanfaat, bisa dilakukan karena sangat efektif dan efisien. Bahan bakarnya lebih efektif, efisien, lebih hemat, lebih irit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.